Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi teman-teman yang ada di sini di online room ini. Eh, Semoga semuanya berada dalam kesehatan yang prima untuk mengikuti eh, seri pengabdian pada masyarakat mengenai fintech. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai eh, membahas fintech tentang peer-to-peer lending atau pinjaman online atau pinjol. Eh, Izin saya untuk share screen. Oke, Eh, kita akan membahas tentang peer-to-peer lending dan pinjaman online dalam hal mengetahui dan memahami seluk-beluk dari peer-to-peer lending dan pinjol. Di sini ada beberapa materi penyuluhannya. Penyuluhan ini adalah tentang fintech-nya, perkembangan fintech-nya, model bisnis fintech, prinsip-prinsip prinsip-prinsip dari kerjaan peer-to-peer lending, lalu bagaimana peer-to-peer lending ini legal dan ilegalnya, serta tips dalam menggunakan peer-to-peer lending. Kita akan bahas dulu mengenai fintech. Sebenarnya fintech itu apa sih? Fintech itu adalah sebuah eh, teknologi yang mempengaruhi proses keuangan digital. Sehingga fintech ini sekarang menjadi marak. Kenapa? Karena ketika keuangan itu didekati oleh teknologi, maka segala sesuatunya menjadi mungkin. Sesuatu yang dulu tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Fintech itu ada model bisnisnya. Ada model bisnisnya. Fintech itu ada model bisnisnya. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan fintech pasti ada model bisnisnya. Kalau kita bicara tentang bisnis, maka tujuannya adalah satu, keuntungan, cuan, uang. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, model dari bisnis fintech itu bisa blockchain, ada payment, pembayaran, ada pertukaran, ada riset, lalu ada uang digital, lalu ada bank-bank yang online, lalu ada investasi, dan yang terakhir adalah ada crowdfunding. Crowdfunding itu kalau di Indonesia sih lebih dikenal dengan udunan. Itu crowdfunding. Nah, sebetulnya di mana sih peer-to-peer lending atau pinjol ini berada? Pinjol ini berada di model digital money dan digital banking serta crowdfunding. Model bisnis fintech itu mulai dari tahun 2015, lalu beranjak ke tahun 2017, sampai ke tahun 2019. Dan di sini pinjol mulai merajalela. Di sini di 2019 ini pinjol mulai merajalela. Kalau kita lihat, sorry. Nah, di 2016 itu fintech itu baru 24 perusahaan. Tetapi di tahun 2020 fintech itu menjadi
369 perusahaan berdasarkan Asosiasi Fintech Indonesia dengan 23 model bisnis. Layanan-layanan fintech itu ada peer-to-peer lending dan crowdfunding, ada manajemen resiko, lalu ada eh, pembayaran, clearing, dan market aggregator. Market aggregator itu adalah kumpulan dari model-model bisnis dalam fintech. Nah, ini kata Bill Gates, sekarang bank itu nggak perlu, tetapi bankingnya, proses bankingnya itu perlu. Artinya apa? Kita nggak butuh bank, nggak butuh kantor bank. Yang pasti adalah kenapa? Karena bank itu bisa kita gantikan dengan aplikasi. Minjem uang nggak perlu ke bank, harus bisa ke perusahaan fintech. Perusahaan fintechnya perusahaan yang peer-to-peer lending. Bank sebelum ada fintech, pakai uangnya uang apa namanya? Kartal. Tetapi setelah ada fintech, kita pakai uangnya uang digital. Uang digital itu apa? Bisa ditransfer dengan smartphone kita. Sama seperti pengajuan kredit, peer-to-peer lending. Dulu bank itu sebutnya kredit. Tapi kalau sekarang di fintech, di eranya fintech itu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu sehingga apa maksudnya? Peer-to-peer lending itu orang ketemu dengan perusahaan, minjem uang, dikasih pinjam oleh perusahaan tersebut. Seorang ini harus membayar. Plus bunganya. Itu peer-to-peer lending. Sehingga aturan-aturan kredit yang sangat rigid yang ada di bank itu hilang. Kenapa? Karena bukan kredit, tetapi peer-to-peer lending. Di Indonesia menjadi pinjol. Sebetulnya peer-to-peer lending cara kerjanya adalah registrasi keanggotaan, pengajuan pinjaman, analisis kelayakan, lalu marketplace-nya ada, lalu analisis oleh perusahaannya, lalu pencairan, lalu pengembalian pinjaman, lalu penerimaan pengembalian pinjaman. Kan seperti itu, sangat-sangat simple. Saking simpelnya, untungnya adalah mudah tanpa jaminan, verifikasi tepat, variasi nilai pinjaman. Pagunya beda. 10 juta, 20 juta, 5 juta, 2 juta, 1 juta. Tapi di Indonesia, peer-to-peer ini diganti menjadi istilahnya adalah pinjaman online. Pinjol. Dan di pinjol ini begitu banyak yang ilegal. Dan ini yang terjadi sehingga terjadilah yang terjadilah masalah yang luar biasa ketika konsumen dari pinjol ini meminjam uang dan dikenai bunga yang sangat tinggi. Sehingga disamakan pinjol itu dengan yang namanya kredit eh, dengan bunga sangat tinggi. Kredit dengan bunga yang sangat tinggi. Dan ini biasanya dikenai korbannya adalah orang-orang yang belum paham. Orang-orang yang belum paham sehingga mereka terjerat terjerat oleh perusahaan-perusahaan ini. Minjam uang 10 juta tetapi harus dikembalikan
20 juta. Kena bunga per hari. Bunganya bunga berbunga. Dan biasanya ini dilakukan oleh peer-to-peer atau pinjol yang ilegal. Apa sih bedanya yang ilegal dengan yang legal? Yang ilegal yang pertama dia tidak terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lalu menggunakan SMS dalam memberikan penawarannya, pemberian pinjaman sangat mudah, bunganya tidak jelas, dan karena tidak jelas itu sehingga dia tinggi, lalu adanya ancaman teror, adanya debt kolektornya itu preman, lalu tidak mempunyai layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus, meminta akses seluruh data, pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan. Sehingga yang terjadi adalah biasanya konsumen pinjol ilegal ini namanya menjadi jelek. Nama konsumennya menjadi jelek. Kenapa? Karena kelakuan dari si debt collector ini. Selain ini, berarti yang berlawanan dengan yang ilegal ini berarti dia yang legal. Kasus pinjol, pinjol ilegal. Kasus pinjol ilegal itu legalitas lembaga jasa keuangan yang ada, produknya ya fintech, tetapi seasalnya, lalu perilaku debt kolektornya. Dan ini yang terjadi di Indonesia sampai 2021. Ada 104 yang terdaftar. Yang terdaftar 104. Berkurang dari 169 di tahun 2019. Kenapa? Karena di sini berarti banyak pinjol-pinjol yang ilegal. Nah, bagaimana sih ngecek bagi kita yang mungkin menjadi konsumen, yang akan menjadi konsumen, pastikan dulu bahwa perusahaan fintech-nya itu legal. Legal. Gimana caranya? Yang pertama, bisa lihat di websitenya, kontak OJK di 157, atau bisa WhatsApp. WhatsApp di 081 157 157 157. Gimana caranya? Gampang. Ini contoh perusahaan-perusahaan fintech yang legal. Dan kalau memang misalnya kita, ini kan kalau baca kayak gini kan terlalu banyak kan ya, kita cek aja langsung. Langsung ke kontak OJK 157. 0811 081 157 157 157 atau 081 157 tiga kali. WA bentuknya, WA, lalu kita klik aja atau kita kirim aja pesan, pesannya nama perusahaan itu. Misalnya perusahaan, langsung di sini ada kredit pintar. Send, nanti OJK akan membalas dengan keterangan. Misalnya, perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Kredit Pintar Indonesia telah berizin dari OJK, status legal. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Walaupun kita menggunakan pinjol, kalaupun kita menggunakan pinjol, gunakanlah pinjol yang legal. Karena ada apapun, penanggung jawabnya atau eh, yang melindungi konsumen itu ada. Siapa? Salah satunya adalah OJK. Karena ketika kita meminjam uang ke pinjol, berarti kita menjadi konsumen perusahaan itu. Konsumen
adalah raja. Tolong ingat itu. Tetapi kalau perusahaannya tidak legal atau perusahaannya ilegal, contoh ini, dana cepat. Jawaban dari OJK adalah fintech dana cepat, pinjam uang online cepat cair, list info tidak terdaftar atau berizin OJK. Kalau kita berhubungan dengan perusahaan peer-to-peer lendingnya tidak legal atau ilegal, maka yang terjadi adalah kita tidak akan memiliki perlindungan konsumen. Tips yang berikutnya adalah tidak kesulitan membayar pinjol. Yang pertama adalah pilih pinjaman dari lembaga yang legal. Jumlah pinjaman tidak melebihi 30% dari pendapatan per bulanan. Ajukan pinjaman kepada lembaga pinjol yang berkualitas. Lalu, pasang alarm di smartphone sebagai pengingat tanggal jatuh tempo cicilan. Dan yang terakhir adalah minta bantuan keluarga untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo. Kesimpulannya adalah kita bisa memperoleh dana eksternal dari pinjaman. Yang penting kita bisa mengelolanya. Pastikan kalaupun kita mau pinjam ke pinjol, bukan ke bank, pakailah pinjol yang legal. Dan yang terakhir adalah bijak untuk mengambil pinjaman. Itu terakhir dari saya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan saja penyuluhan hari ini. Hmm, kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.